membela Baradae. Ya. Lalu kemudian divonis Sambo dan kawan-kawannya dengan hukuman yang maksimal. Ya. Namun tiba-tiba berubah. Ya. MA memutus berbeda. Ya. Pandangan Bung sebagai pengacaranya Baradae gimana? Ya memang ini kan keputusan dari Hakim Agung ya. Ya memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat bagaimana terkait dengan rasa keadilan. Lakukanlah tugas Anda dengan sebaik mungkin sehingga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Gitu. Rakyat itu membutuhkan kepastian hukum. Kembali di kanal Genbi, Gen Bandeng bersama Roni Talpesi. Ya. Halo Genbi, Gen Genbi, Banteng. gitu ya? Apa gini kan? Gen Banteng. Gini juga. Gini ya. Bro, Ya. ini kan sudah masuk DCS. Ya. Lalu artinya sudah sebelum DCS pun sudah bergerak ke Dapil. Iya. Dapil bro ini kan bisa dibilang enak, bisa juga nggak enak. Enaknya kalau misalnya kita ke Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, tinggal ngesot nyampe. Iya. Nah, sudah lakukan apa saja di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat yang sudah dilakukan adalah membuat posko pelayanan hukum, Pelayanan hukum ya. bantuan hukum secara gratis. Persoalannya apa rata-rata di sana? Rata-rata masalah keluarga, KDRT. ada juga kemudian ya masalah konsultasi soal pasangan suami istri, kemudian juga soal waris, soal tanah, kemudian nanya soal PHK. Ini kita lagi dampingi. Ada beberapa teman ini di PHK secara sepihak oleh salah satu mall yang besar ada di Jakarta. Ya mereka yang kerja sudah bertahun-tahun tiba-tiba diputus secara sepihak dan haknya mereka tidak diberi. Nah ini sedang kita perjuangkan. Oke. Nah sedang kita perjuangkan, sekarang lagi proses bipartit, nanti kita akan bawa ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau sana tidak terjadi kesepakatan kita akan bawa ke pengadilan. Jadi inilah contoh-contoh kasus yang sering terjadi ya bahwa memang masyarakat butuh gitu loh. Dan kebetulan karena saya sebagai pengacara dan teman-teman juga pun dari BBAR ikut terlibat dan saya dari teman-teman pengacara di kantor, kita ikut saling gotong royong ya, membantu masyarakat gitu. Tapi kan kalau misalnya soal hukum itu sangat segmented ya. Iya. Sementara kebutuhan suara besar sekali untuk kita duduk. Iya, karena masyarakat kan sekarang melihat kerja nyata ya. Oke. Kerja nyata ya. Hukum ini terkadang disampaikan bahwa kita nggak perlu. Tapi pas ketika menghadapi masalah hukum panik kan. Karena masyarakat butuh sekali edukasi soal hukum. Dan mereka kadang-kadang Di Jakarta sekalipun. Jakarta pun sekalipun ya, masih banyak permasalahan yang dibawa ya memang perlu kita ikut dampingi ya. Dan diharapkan kan ke depannya ya, kalau saya kan ngelihat bahwa ini contohnya KUHP nasional sekarang sudah jadi, tetapi hukum acaranya ini kan belum dibahas. Nah ke depannya mungkin nanti kalau di DPR ini bisa dibahas hukum acaranya sehingga apa, orang yang membutuhkan akses keadilan ini yang hanya memperjuangkan, mohon maaf mungkin tidak sebesar berapa gitu, tapi memakan waktu tuh yang panjang. Sehingga akhirnya mereka secara biaya juga pun udah habis, waktu pun udah habis. Nah, loh, jadi kedepannya sistem hukum ini menurut saya perlu ada masukan-masukan yang lebih baik lagi. Oke, kalau bicara soal kampanye, bicara turun ke dapil, turun ke masyarakat, pasti bicara juga kos. Iya. Itu mahal gak sih di Jakarta? Jakarta ya tergantung dari kita ya. Mau segmen yang mana ini? Kalau gua kan memang milih segmennya adalah segmen anak muda. Oke. Gue memilih segmen anak muda bahwa di sini banyak sekali anak muda yang gue udah petain di Jakarta. Mereka ya perlu juga kan mengenal sosok caleg atau mengenal calon wakilnya mereka kan. Jadi memang agak berbeda strateginya ya. Gue pendekatannya ke anak-anak muda. Terus acaranya apa ya, bikin kegiatan konsultasi hukum, kemudian diskusi, kemudian ada juga terus nanti kita bikin game online. Biaya ada ya ada, cuma kita minimize juga. Oke. Anak muda ada nggak yang juga bermasalah secara hukum? Ada. Mereka juga pun mereka ini kan
salah satu isu untuk Gen Z dan milenial adalah soal keadilan. Mereka sangat konsen terhadap isu hukum, terutama soal keadilan. Jadi kayak kemarin kasus soal Baradae. Baradae ini mewakili Gen Z karena dia masih umur 24 tahun. Ini mewakili generasi Z. Ya mereka sangat konsen terhadap isu hukum. Jadi dalam tahapan ketemu mereka itu adalah kita berdialog. Gue berdialog sama mereka. Dan mereka harapkan bahwa ke depannya penegakan hukum ke depannya di Indonesia menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Bukan berarti sekarang tidak baik, tapi buat mereka adalah lebih baik lagi dan lebih berpihak berkeadilan untuk semua kalangan, terutama untuk mereka. Jadi ketika mereka nantinya dalam dunia kerja mereka mengharapkan bahwa hukum itu sudah sebagaimana mestinya. Oke, kalau di sini kan soal masalah-masalah domestik ya, umumnya ya, selatan pusat gitu. Kalau luar negeri soal pemutusan hubungan kerja. Iya, kalau luar negeri kan pemutusan hubungan kerja, kemudian terkait dengan pasporisasi, kan Bung Bane kan memang di bidangnya kan. Ya itu banyak membantu teman-teman dan saya contoh kemarin di Solo ada salah satu TKI pulang ke Solo, ternyata paspornya habis, dia lagi cuti ceritanya. Cuma kan dalam posisi ini kan dia harus memperpanjang paspornya lagi. Nah itu, tapi itu perlu dikoreksi, nggak ada istilah perpanjang. Perpanjang itu apa? Nggak Perbarui. Ganti, yes. Itu ganti. Saya nggak ngerti kan. Jadi ganti paspor. Ganti paspor. Jadi ya dibantu juga sama pihak imigrasi ya? Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Kalau nggak dibantu boleh juga dikasih tahu. bisa. Jadi kalau misalnya gini, ini kan di dapil Bung Talapesi ini, Bung Roni, ada 7 orang yang bertarung. Itu hanya dari satu partai. Ada 18 partai toh? 18 partai. Nah, pasti juga mereka ini melakukan hal yang sama, turun ke bawah. Lalu kemudian melakukan diskusi, dialog, dan juga ngatasi kalau ada persoalan yang mereka laporkan. Lalu kira-kira pembeda Bung Roni dari mereka apa? Pembedanya adalah rekam jejak ya. Apa yang sudah dilakukan. Jadi sebelumnya saya sudah lakuin apa, sekarang saya sudah lakuin apa, dan ke depan mereka percaya saya akan lakuin apa. Karena saya sudah sampaikan supaya hubungan kita nggak putus, akan ada satu aplikasi yang dimana kita bisa selalu komunikasi gitu ya. Jadi teman-teman melihat bahwa mereka yakin ya, karena jejak rekam jejak keberpihakan pada wong cilik, melakukan advokasi atas permasalahan-permasalahan mereka. Ini menjadi nilai plus. Mudah-mudahan rekam jejak Bung Roni Talapesi yang telah menunjukkan keberpihakan pada wong cilik, pembelaan pada wong cilik yang terjerat persoalan hukum, tidak akan kalah dengan uang 50.000, 100.000 di hari H. Betul. Saya selalu sampaikan, kita hubungannya adalah jangka panjang, bukan hubungan yang jangka pendek. Jadi ketika kita hubungannya jangka panjang, ada apa-apa itu kita akan selalu interaksi. Mereka membutuhkan apa, kita coba bantu. Jadi kalau hubungannya jangka pendek dengan money politik, ya sangat sayang sekali. Akhirnya cuma hanya dihargai dengan yang 50.000 itu kan, atau 100.000 itu. Sayang kan. Tapi saya rasa sih sekarang masyarakat udah kritis. Rakyat itu sangat kritis kok. Mereka sangat melihat calon wakil mereka seperti apa. Mereka sangat pelajari. Jadi kita tadi udah berbincang soal dapil, bagaimana untuk kemudian bermain di isu yang mana. Sekarang kita bicara soal spesifik soal hukum. Nah, kemarin membela Baradae. Lalu kemudian divonis Sambo dan kawan-kawannya dengan hukuman yang maksimal. Namun tiba-tiba berubah. MA memutus berbeda. Pandangan Bung sebagai pengacaranya Baradae gimana? Ini kan keputusan dari Hakim Agung ya. Tetapi dalam proses ini berkas Baradae ini tidak sampai ke tingkat kasasi. Karena sudah ingkrah di tingkat pengadilan negeri. Karena waktu itu saya sampaikan kami tidak banding, dan jaksa pun sampaikan bahwa mereka tidak banding.
Jadi proses pemeriksaan berkas Baradae ini tidak diikutsertakan dengan pemeriksaan berkas terdakwa lainnya. Ya memang ini kan keputusan dari Hakim Agung ya. Ya memang menjadi pro kontra di tengah masyarakat bagaimana terkait dengan rasa keadilan. Tapi sekali lagi bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Agung yang punya pendapat dissenting, ada juga pun dissenting ya, 2 dari yang lainnya kan. Nah itu ya kembali kepada masyarakat ya. Kalau saya melihat ya bagaimana rasa keadilan itu tumbuh di tengah masyarakat kan. Itu yang sebenarnya paling penting, pembelajaran bagaimana melihat rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Ada juga mungkin yang disebut sebagai generasi muda tadi, hukum yang berkeadilan gitu. Hukum yang berkeadilan. Jadi memang kita tidak boleh menutup mata bahwa sekarang dengan keterbukaan informasi, dunia digitalisasi, sosial media, dan semuanya memberikan masukan, memberikan pendapat, dan saya pikir harusnya ini menjadi masukan yang baik ya ke depannya supaya penegakan hukum ini penegakan hukum yang berkeadilan, Bu. Iya. Bahwa ketika dikaitkan dengan Baradae, kenapa vonisnya lebih ringan? Mereka lupa bahwa Baradae ini adalah justice collaborator. Di mana dia pun konsisten dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan persidangan, dia terbuka. Dan dia sudah meminta maaf, dia bertobat, dan keluarga memaafkan. Nah inilah yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim sehingga mendapatkan vonis yang saya boleh katakan 1,5 tahun. Itu adalah pertimbangan dari majelis hakim. Dia sudah bebas dong? Sekarang sudah. Sudah ya? Iya. Oke, kembali jadi polisi atau gimana? Kembali jadi polisi. Kembali jadi polisi, dan ya saya sebagai pengacara yang sekarang juga sudah anggap seperti keluarga, ya kita selalu kontak dan kita jagalah supaya kedepannya semuanya berjalan baik. Oke. Mudah-mudahan juga tidak akan disuruh orang nembak lagi. Enggak. Ya dong. Ya itu yang memang ya sekarang kan lebih banyak dekat kepada Tuhan kan. Iya. Ibaratnya dia sudah diberikan kesempatan kedua kali. Dan saya selalu sampaikan bahwa ini kesempatan dari Tuhan, dan juga kamu dikasih kesempatan oleh Polri, dan ini kehidupan kamu harus lebih baik lagi. Ya. Tapi kasus ini kan Ibu juga sampai mengeluarkan pendapat juga, mengeluarkan statement Bu Mega. Mungkin boleh kita dengarkan apa yang disampaikan Bu Mega terkait pengubahan vonis dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atas Ferdy Sambo. Saya sebagai seorang ibu nangis. Bayangkan, kemana peri kemanusiaannya dan mana moral yang berada pada kepolisian sekarang. Yo Bapak polisi, ingat loh. Kalau mau ngamuk sini. Kamu, saya bilang, jangan anak buah itu dilalaikan. Itu Pancasila loh. Yang namanya dan beradab. Tapi ada juga jenderal, makanya aku ngomongin nyetil itu Pak Sambo. Yuk anak gua sendiri dibunuh. Waduh, aku mikir kok udah gitu saya mikir nih hukum Indonesia nih hukum apa yuk saya gimana yang dari hukum. Loh, saya bukan orang hukum loh. Tapi kan iya tentu. Saya kok bisa mikir loh. Iki ngopo tau benernya sudah dua apa namanya ini pengadilan yang tingkat apa tuh namanya, pokoknya yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA, kok pengurangan hukuman. Ini kalau sudah sebegini, apa ya, maksud saya begini, walaupun kita menyampaikan pendapat kita, tapi ini sudah menjadi keputusan hakim agung toh. Iya. Ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sudah final. Tidak akan berubah karena memang di KUHP kita tuh sebenarnya jaksa diberikan kesempatan untuk PK, tetapi mari diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi jaksa tidak bisa mengajukan PK. Jadi putusan ini sudah final ya. Ya kita tidak tahu ya pertimbangan majelis hakim seperti apa, tapi ya
Saya berjasa di polisi, udah 30 tahun berjasa. Ya kalau seperti itu kan sangat ini ya. Kita lihat bagaimana rasa keadilan di masyarakat ya. Kemudian kita harusnya kan melihat bahwa fakta-fakta persidangannya seperti apa. Tapi ini akan menjadi tantangan yang semakin besar menurut saya, soal hukum tadi, soal hukum perkeadilan tadi. Betul, betul Bung. Dan ini akan banyak dialami oleh Bung RT. Ya. RT. Ya. Mengingat ini dapilnya Jakarta. Dapil Jakarta ya. Kalau seandainya pun kita terpilih kan fungsi pengawasan itu akan tentu kita akan maksimalkan kan pada aparat penegak hukum. Kalau supaya mereka itu bekerja sesuai koridor, dan sebenarnya ini yang harus kita fokus bersama gitu, supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini gitu loh, bahwa hukum itu menjadi baik, menjadi sukses menurut saya adalah di mana pencegahan itu bisa dilaksanakan. Jadi bukan seberapa hebat, seberapa ini berhasil aparat penegak hukum itu memasukkan orang dalam penjara, tetapi seberapa hebat atau berhasil ketika dia berhasil mencegah supaya orang tidak melanggar hukum. Sebenarnya konsep penegakan hukum yang modern seperti itu ke depan. Tidak punitif. Iya, betul. Tapi ini juga bro, kalau orang-orang juga ada yang berpendapat tidak pas juga hukuman mati buat Ferdy Sambo ini menjadi sangat punitif karena desakan publik. Akhirnya hakim memutuskan hukuman mati, padahal tidak harusnya demikian. Ya kalau saya lihat sih itu kan pertimbangan majelis hakim. Ya. Fakta persidangan kan sudah terlihat ya, diberikan kesempatan beberapa kali, kemudian itu adalah pertimbangan majelis hakim yang menurut saya seluruh masyarakat Indonesia melihat, karena ini kan live ya. Jadi ya apa yang sudah hakim putuskan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan di kasasi, ada 2 yang disenting, menurut saya itu adalah pendapat dari majelis hakim. Tapi sekali lagi ya, kalau pendapat dari 3 orang yang memutus menjadi seumur hidup ya, karena kita di negara hukum kita hargai, hormati. Tapi kan banyak yang sangat menyayangkan kan. Oke, ini kasus yang terbaru nih, setelah ada penembakan anak buah gitu ya. Kalau yang sekarang kan ada pas pampres. Iya. Kalau yang ini nembak jenderal, yang ini nembaknya sipil. Praka yang nembak. Iya, Praka yang nembak. Iya kan. Nah, pandangan bro tentang kejadian ini? Ya, ini kan sebenarnya kan tidak boleh terjadi ya. Makanya hukum ini kan menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa kita, kehidupan kita bersehari-hari, bahwa ya ketika orang itu hormat terhadap hukum, taat terhadap hukum, hal-hal ini sebenarnya harusnya tidak terjadi. Ya, negara hukum ya ini sebenarnya perlu ketegasan, Bung Bane. Tapi ini juga yang akan ini agak menarik ketika misalnya kejadiannya adalah pelakunya militer. Iya. Akan dibawa ke pengadilan militer. Iya. Tapi akhirnya orang-orang juga menjadi pesimis ketika itu masuk skeptis ke dalam. Ya. Iya, makanya skeptis peradilan militer. Iya, peradilan militer, peradilan umum, orang kan jadi tidak tidak yakin karena apa? Karena berjalannya proses penegakan hukum ini harusnya memang benar-benar murni gitu loh, transparan gitu loh. Karena faktanya tim mawar yang dulu culik-culikin orang terakhir kita tahu tetap jadi tentara, bahkan jenderal. Iya. Nah, bagaimana ini pandangan Bung Ron ini soal transparansi hukum ini? Transparansi hukum ini menjadi PR kita bersama kan ke depannya kan, bahwa memang benar-benar hukum harus menjadi panglima ya, bahwa hukum harus berkeadilan, dan harapannya kan ke depannya ini tidak terjadi hal-hal seperti ini gitu loh. Orang main tembak-tembak aja gitu kan, nggak senang tembak, ini disiksa ditembak, kan nggak boleh. Kita kan, apakah kita mau membiarkan seperti ini kan? Jangan dong gitu loh. Menurut gua kan ya ayo dong, buat yang diberikan mandat oleh rakyat menjadi pejabat yang duduk di posisi-posisi strategis, lakukanlah tugas Anda dengan sebaik mungkin sehingga kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Gitu. Rakyat itu membutuhkan kepastian hukum. Rakyat membutuhkan kenyamanan, hidup damai, aman, sejahtera. Bung, ini dapil Jakarta dan luar negeri. Kita tahu ini dalam sebulan terakhir ini Jakarta,
Polusi gila. Iya. Ya, sampai anak juga sampai batuk-batuk ya. Ispa juga. Iya. Oke, jadi ini isu yang menarik juga buat anak muda. Iya, isu soal lingkungan ini kan jadi isu konsen buat kita ya, anak muda, milenial, Gen Z. Bahwa lingkungan ini kan kalau yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah kita tidak peduli terhadap lingkungan gitu loh. Situasinya polusi di Jakarta ini kan sangat tinggi dan ini kan bahaya buat kesehatan, Bung. Dan harusnya ada langkah konkret oleh pemerintah menurut gua ya. Langkah konkretnya seperti apa? Ayo dong, yang mereka sampaikan mereka bisa buat hujan buatan. Ayo, kita pengen lihat gitu loh. Dan itu harus benar-benar terjadi. Dan ayo industri-industri yang lainnya, bagaimana industri yang penopang yang di samping-samping Jakarta ini? Ayo, ditertibkan dong. Ya ini jangan hanya cuma disampaikan bahwa ya nanti polusi udara, nanti kita ini kena kendaraan apa. Ya udah kalau itu ya tidak usah pakai kendaraan aja sekalian. Kalau enggak yang kerja dari rumah ya ayo itu. Ini kendaraan atau pabrik sebenarnya? Kalau saya lihat pabrik kan. Pabrik. Jadi semua ini sekarang kayaknya saling nunjukkan tapi kalau kita kan pengennya langkah konkret ya. Ya. Dan kita yakin bahwa pemerintah bisa lah. Karena ini kan terkait dengan kesehatan kan. Terkait dengan keluarga kita, terkait dengan anak kita, orang tua kita. Jadi apa nih yang bisa dilakukan ketika isu, mungkin tidak terlalu isu yang seksi ya ketika misalnya kampanye elektoral ya? Kalau anak muda itu menjadi concern mereka. Concern ya? Terkait dengan lingkungan. Jadi nggak kita sangat mau sembako lah ya? Enggak dong. Sembako itu yang ya mungkin dulu ya. Iya. Sekarang udah enggak kan. Iya. Kalau zaman now kan udah berbeda ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih, kira-kira yang menurut Bung Roni nih, apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk atasin ini? Kalau menurut gua ya yang seperti kemarin pemerintah sampaikan bahwa mereka akan membuat hujan buatan ya. Itu harusnya cepat dilaksanakan kan. Dan itu tidak boleh hanya sekali, itu harus berkelanjutan. Gue seperti itu. Oke, tanpa terasa udah berbincang-bincang nih, Bung Pak RT, Pak Roni Pak RT. Nanti di aplikasinya ada namanya Warga Pak RT. Warga Pak RT. Aplikasi apa itu? Aplikasi Klinik Hukum. Klinik Hukum. Nanti teman-teman ketika saya door to door campaign, ketika waktunya kita akan mengajak teman-teman di Dapil untuk mendownload aplikasi tersebut. Sekarang sudah bisa? Belum. Ini lagi nanti akan di launching kan, belum masa kampanye. Masa kampanye kita launching. Dan ini aplikasi Klinik Hukum jadi teman-teman yang ada di Jakarta buat generasi milenial, Gen Z, kemudian juga buat orang tua yang pengen tahu tentang hukum dan pengen konsultasi, dan itu gratis di Play Store. Nggak juga masuk ke cuma di Android. Ya nanti mau di Apple Store juga. Wih, mahal. Ya, tapi mahal kan, makanya kan ditanya. Pokoknya Android dulu aja kan. Masyarakat kan banyak pakai Android ya. Oke, jadi kita sudah berbincang dan Anda sudah bisa melihat siapa Roni Talapesi. Lalu sekarang Anda bisa menimbang-nimbang. Kalian bisa menimbang-nimbang apakah Roni Talapesi masuk dalam spek yang pantas dan layak untuk kalian pilih dan merepresentasikan kalian di 2024 mendatang. Tapi ingat, ada 7 caleg dari PD Perjuangan di dapil yang sama. 7-7-nya adalah kader PD Perjuangan. Kalau kamu sepakat dengan saya, sepakat dengan Roni Talapesi bahwa PD Perjuangan menang 2024, Ganjar Pranowo menang sebagai presiden, maka pilihlah PD Perjuangan.